Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video hari ini, saya akan menyampaikan tentang aturan rantai pada turunan fungsi aljabar. Baik, mari kita mengingat kembali tentang turunan fungsi aljabar. Mesti masih kalian ingat jika saya punya fungsi f(x) sama dengan 2x plus 1 kuadrat atau pangkat 2, tentukan nilai dari f aksen 1 atau turunan dari fungsi f ketika x-nya sama dengan 1. Oke, langkah untuk menyelesaikannya, pasti kalian harus mencari turunan dari fungsi f(x) terlebih dahulu. Jadi kalian harus mencari turunan dari 2x plus 1 kuadrat. Baru setelah ketemu hasil turunannya, kalian substitusi x sama dengan 1. Barulah nanti selesai. Oke, mari kita kerjakan bersama. Untuk f(x) sama dengan 2x plus 1 kuadrat, maka silahkan kalian jabarkan terlebih dahulu 2x plus 1 dikali 2x plus 1. Sehingga nanti akan kalian hasilkan 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Nah, ini baru hasil jabaran dari 2x plus 1 kuadrat. Kemudian kita cari turunan dari f(x). Sehingga turunan dari 4x kuadrat adalah 8x ditambah turunan dari 4x adalah 4 ditambah turunan dari 1 adalah 0. Oke, jadi turunan dari f(x) adalah 8x plus 4. Nah, belum selesai ya. Belum selesai sampai di situ saja. Mari kita lanjutkan untuk mencari f aksen 1 atau turunan dari f(x) ketika x-nya sama dengan 1. Oke, saya tulis ulang dulu. Tadi turunannya adalah 8x plus 4, maka f aksen 1 sama dengan 8 kali 1 ditambah 4. Hasilnya adalah 12. Oke, gitu ya hasilnya ya. Baik, nah sekarang gimana kalau saya mempunyai fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1 pangkat 60. Kemudian diminta untuk menentukan f aksen 2 atau turunan dari fungsi ketika x-nya sama dengan 2. Nah, apakah kalian harus mengalihkan fungsi tersebut sampai 60 kali? Oke, saya yakin tidak ya. Mungkin kalian menguraikan sampai 60 kali keburu doinya udah jadian sama yang lain ya. Oke, jadi untuk menyelesaikan soal nomor 2, kita akan menggunakan aturan rantai. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Tentang aturan rantai. Kita lihat dulu definisinya. Andaikan Y sama dengan FU dan U sama dengan GX, menentukan fungsi komposit Y sama dengan FGX atau sama dengan F bundaran GX. Jadi di sini maksudnya fungsi komposisi ya, artinya ada fungsi di dalam fungsi. Jika G terdiferensialkan di X dan F terdiferensial di U sama dengan GX, maka F bundaran G terdiferensial di X juga. Dan kita bisa mencari definisinya seperti ini. F bundaran G aksen atau turunan dari F bundaran G sama dengan turunan dari F GX dikalikan dengan turunan dari GX. Jadi kita mencari turunan dari F-nya yang besar gitu ya. Dan juga kita mencari turunan dari GX-nya itu sendiri. Atau bisa kita simbolkan dalam bentuk
dy per dx sama dengan dy per du dikalikan du per dx. Ya, jadi di sini kita memisalkan ada fungsi u di dalam y-nya. Nah, biasanya kapan sih kita bisa menggunakan aturan rantai untuk menyelesaikan turunan? Nah, biasanya fungsinya itu berbentuk pangkat yang banyak gitu ya. Ya, nggak harus banyak sih, tapi biasanya tuh pangkatnya pangkat yang lebih dari 2. 3, 4, 5, 100, 1000, dan seterusnya. Atau juga kita bisa menggunakan aturan rantai ketika fungsinya itu berbentuk akar. Jadi misalnya akar dari gx, akar pangkat 5 dari gx kuadrat, dan seterusnya. Nah, itu bisa kita gunakan aturan rantai. Langsung ke contoh soal yang pertama. Jika fx sama dengan 2x plus 1 pangkat 4, tentukan turunan dari fungsi fx. Baik. Nah, biasanya kalau kalian mencari turunan dari fungsi, itu kan langsung pangkatnya taruh depan gitu kan. Kemudian nanti pangkatnya turun 1. Nah, ini sebenarnya sama ya prinsipnya ya. Oke, kita gunakan yang paling sederhana dulu, menggunakan konsep turunan awal. Jadi di sini saya memisalkan U itu adalah 2x plus 1. Ini adalah U-nya. Berarti, kalau U-nya adalah 2x plus 1, maka fx-nya nanti bentuknya adalah U pangkat 4. Gitu kan? Karena kan fx itu 2x plus 1. Pangkat 4. Nah, kalau 2x-nya plus 1 saya ganti U, maka ya fx-nya sama dengan U pangkat 4. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita cari turunannya. Turunan dari fx, yaitu tadi kan 4 U pangkat 4 ya. Seperti biasanya, pangkatnya taruh depan kan, 4 U. Nah, tapi belum selesai. Ini kan U terus pangkat 3 ya. Belum selesai sampai sini. Masih dikalikan dengan turunan dari fungsi U. Karena fungsi U tadi masih berupa fungsi. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah, tinggal kita cari. 4, U-nya boleh kita ganti 2x plus 1 pangkat 3 dikalikan turunan dari U. U-nya tadi adalah 2x plus 1, sehingga turunannya adalah 2. Nah, ini 4 bisa dikalikan dengan 2. 8 kali 2x plus 1 pangkat 3. Itu ya. Jadi prinsipnya sama, cuma di sini saya memisalkan 2x plus 1 atau yang mempunyai pangkat 4 itu sebagai U. Sehingga di sini kita perlu mencari U aksennya siapa, yaitu 2. Nah, ini konsep sederhananya. Atau bisa saya tuliskan ulang ya, kalau yang di definisi tadi agak susah. Fx-nya itu merupakan turunan dari U, atau misalnya N dikalikan Ux, fungsi U dalam X, pangkatnya turun 1, N-1, dikalikan, nah jangan lupa turunan dari fungsi U. Itu gampangannya. Oke, nah sekarang kita gunakan bentuk lain. Caranya tapi sama. Oke. Jadi di sini yang bentuk kedua, tetap sama, saya akan memisalkan fungsi yang mempunyai pangkat banyak itu, yaitu 2x plus 1, saya misalkan dengan fungsi U. Nah, U sama dengan 2x plus 1. Sehingga, kalau kita punya U sama dengan 2x plus 1, maka fx
atau yang biasa kita sebut Y sesuai definisi tadi ya, itu bisa saya tuliskan U pangkat 4 kan, karena tadi 2X plus 1 sebagai U. Lalu, tadi berdasarkan definisi, dy per dx, kita akan mencari turun dari fungsi y terhadap x, itu adalah dy per du, jadi turunan y, ini kita turunkan, u pangkat 4 itu, dikalikan dengan du per dx. Jadi mencari turunan dari fungsi u. Nah, berarti ya kita tinggal mencari turunan dari masing-masingnya saja. Kita mencari turunan dari du per dx. Jadi mungkin ada yang bingung ya, du per dx itu apa? Du per dx itu adalah simbol lain dari turunan. Jadi du per dx itu artinya juga u aksen. Nah, cuman ini kan kenapa du per dx? Artinya kita menurunkan fungsi u terhadap x. Oke, turunannya adalah 2. Nah, sekarang kita akan mencari turunan dari dy per du. Nah, kenapa ini per du? Karena di sini dalam bentuk U variabelnya. Oke, turunannya adalah 4 U pangkat 3. Betul kan? Nah, kalau sudah punya ini, tinggal kita substitusi ke sini. Tuh ya. Berarti sama dengan dy per du-nya adalah 4 U pangkat 3 dikalikan du per dx-nya yaitu 2. Gitu kan? Udah tinggal kita ganti U-nya dalam bentuk X. Karena kan di sini yang diminta adalah X. Berarti 4 kali 2X plus 1 pangkat 3 dikalikan 2. Hasilnya tetap sama, yaitu 8 2X plus 1 pangkat 3. Gitu ya. Contoh soal yang kedua. Jika fx sama dengan 10 kali x plus 2x kuadrat pangkat 5, tentukan turun dari fungsi fx. Oke, kita ulang lagi. Misal, misalnya adalah U tadi adalah fungsi yang mempunyai pangkat yang banyak. U-nya berarti siapa di sini? X plus 2X kuadrat, gitu ya. Nah, sekalian aja kita cari turunan dari U-nya atau U aksen, atau kita tulis du per dx. Turunan fungsi U terhadap X. Turunannya berapa? Turunan dari X? 1. Ditambah turun dari 2X kuadrat yaitu 4X. Nah, sekarang yang kedua, fx-nya kita misalkan sebagai y. Nah, sama dengan 10-nya tetap. Kemudian x plus 2x kuadratnya tadi kita ganti dengan u. 10 u pangkatnya tetap 5. Itu ya. Nah, kita cari juga turunan dari y-nya atau dy per, nah di sini adalah fungsinya u ya, dy per du. Sama dengan, nah ini seperti biasa 5 kali 10, 50 u pangkat, turun 1 ya pangkatnya, tinggal 4. Kalau sudah seperti itu, maka dy per dx, turunan fungsi y terhadap fungsi x, sama dengan tadi apa? Dy per du dikalikan du per dx. Nah, karena kita tadi sudah mencari satu-satu, tinggal kita substitusi. Dy per du-nya tadi adalah 1 plus, maaf, dy per du ya, bukan yang du per dx. 50 u pangkat 4 dikali du per dx-nya yaitu 1 plus 4x. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita ganti u-nya menjadi x plus 2x kuadrat pangkat 4 dikali 1 plus 4x.
Oke, sudah selesai ya. Atau biasanya kita menuliskannya itu urut dari pangkat yang paling kecil. 50 kali 1 plus 4x kali x plus 2x kuadrat pangkat 4. Ini sama aja, cuman menuliskannya itu berurutan ya, dari pangkat 1, kemudian pangkat yang paling besar. Contoh soal yang ketiga ya, ini ya maksudnya, soal yang ketiga. Jika fx sama dengan akar dari 3x plus 1 pangkat 3, nah ini tadi ya yang saya bilang bentuk akar, tentukan turunan dari fungsi fx. Oke, jadi kalau bentuk akar kan nggak ada ya kemarin-kemarin ya, sehingga yang bentuk akar kita ubah ke bentuk pangkat. Iya, jadi akar itu kalau tidak ada akar pangkat berapanya, artinya pangkatnya adalah pangkat setengah. Oke, berarti fx-nya kita ubah ke bentuk pangkat. Jadi 3x plus 1. Nah, di sini pangkatnya udah ada pangkat 3. Tinggal akarnya akar pangkat berapa? Pangkat 2 ya, berarti 3/2. Jadi bentuk akar 3x plus 1 pangkat 3, kita ubah menjadi 3x plus 1 pangkat 3/2. Baik. Nah, setelah itu, seperti yang tadi, kita akan memisalkan yang mempunyai pangkat tadi sebagai U ya, berarti U-nya adalah 3x plus 1. Oke, kemudian kita cari turunannya. du per dx, turunannya apa? 3. Oke, selanjutnya fx-nya kita misalkan sebagai y-nya. Terus 3x plus 1 kita ganti dengan U. U-nya berarti pangkat 3/2. Maka turunan dari y atau dy per du, pangkatnya taruh depan, pangkatnya yaitu 3/2 kali U, pangkatnya turun 1. 3/2 kurangi 1. Ya, kalau masih belum lancar, kita tuliskan saja ya. 3/2 U pangkat 3/2 min 1. Sehingga 3/2 kali U pangkat berapa ini? 3/2 dikurangi 1. Satunya diubah ke 2/2. Sehingga tinggal setengah. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita mencari dy per dx sama dengan tadi apa? Dy per du dikalikan du per dx. Dy per du-nya tadi adalah, sudah kita cari ya, 3/2 U pangkat setengah dikalikan du per dx, yaitu 3. Nah, tinggal kita ganti aja U-nya menjadi, U-nya adalah 3x plus 1 ya. 3x plus 1 pangkat setengah dikalikan 3. Nah, yang ini pangkat setengah bisa kita ubah ke bentuk akar. Ini dan 3 dikalikan 3/2 ya, 9/2 kali akar 3x plus 1. Inilah hasil akhirnya. Oke, itu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, untuk silahkan nanti kalian kerjakan untuk soal yang ini ya. Jika fx sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 60, tentukan f aksen 2, atau tentukan turunan ketika x-nya sama dengan 2. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kalian pelajari dari video ini dimudahkan dan diberikan manfaat untuk kedepannya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.